Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak terlupakan juga terima kasih kepada Pak Ustadz kita yang sudah mendampingi kita dari manasik sampai ke memelihara Pak, kemakmuran haji kita. Yang tidak bosan-bosannya selalu mendampingi kita setiap minggu kliwon, diluangkan waktunya untuk kita, tidak untuk orang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengajian kita, Bapak Komisaris Polisi Haji Karno Anggoro, Sarjana Hukum. Yang saya hormati para sesepuh, kemudian Ibu Hajah Amriani Nasir selaku sohibul konsumsi. Karena sohibul bait ini kan bukan rumahnya Bu Amri, jadi sohibul konsumsi yang menyediakan tempat dan hidangannya kepada kita untuk pengajian kita ini. Mudah-mudahan semuanya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Kemudian Bapak Ibu semuanya, jamaah pengajian Haji At-Thayyibin rahimakumullah, yang mudah-mudahan semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah duku bentuknya bundar. Bapak dan Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat semua. Terasa apa ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Mulai ciri-ciri iki mau sadar ora ya. Niku ora trimo model nek arep pensiun diunekke ora semangat. Nyatane semangat. Alhamdulillah semangat semua. Bu Sirep Kurniati juga hadir di tengah-tengah kita. Ya, mudah-mudahan segera sehat ya. Mungkin sekarang pemulihan dan nanti bisa sehat, segar, bugar dan dapat beraktivitas dengan baik. Semuanya saja rahimakumullah, yang mudah-mudahan semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah hari ini dapat berjumpa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Artinya kita masih diberi oleh Allah
nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah, tetapnya iman dan Islam. Dan insya Allah Bapak Ibu semua tetap di dalam kemabruran hajinya. Allahumma amin. Memanfaatkan waktu yang sedikit, ingatkan saya untuk mengakhiri ceramah maksimal sampai jam 11.30 karena duhurnya 11.40 ya, supaya nanti masih ada waktu untuk lain-lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diberikan teladan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya yang juga menjadi nabi, yaitu Ismail alaihi salam. Sikap yang luar biasa ditunjukkan oleh keduanya di dalam menyikapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah dan percakapan keduanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai dengan 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasy sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Shadaqallahul azim. Maka tatkala anak itu, yaitu Ismail, sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, pada saat itulah nyata kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim itu mendapatkan ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang menyatakan, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini benar-benar
suatu ujian yang nyata. Ibrahim diuji tenan. Diuji yang bagaimana? Ibrahim diuji untuk memberikan apa yang dicintainya di dunia, yaitu berupa seorang anak laki-laki yang sudah lama dinanti-nantikan kehadirannya. Ibrahim sudah lama kepingin punya anak, Bapak Ibu. Maka dia terus berdoa, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak. Ya Allah, berilah aku keturunan yang solih, ya Allah. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim. Dan ini bisa diamalkan oleh manusia sesudahnya. Jadi kalau panjenengan ingin mendoakan siapa supaya punya keturunan atau dimintai doa, bisa diberi doanya Nabi Ibrahim ini, Robbi habli minas sholihin. Maka kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah. Ibrahim mempunyai anak dari Hajar. Nek wong Jawa le nyebut Siti Hajar. Kalau di Arab sana nggak pakai Siti. Siti itu khasnya orang Jawa. Ya, karena apa? Karena menghargai, ngajeni. Siti itu kan akronim atau singkatan dari Sayyidati, Tuan Putri gitu ya, Siti. Wong Jawa niku nek kon jangkar ra gelem, ra penak, lan menika nerak tata krama, nggih. Nah, itu tidak beretika. Ngundang wong kok mung jenenge. Durung kenal kok mung jenenge. Ya dul-dul ngoten nggih. Nah, dipanggil karo kenal ya nganggo mas apa piye ngoten. Durung kenal kok langsung nyebut jenenge, itu tidak sesuai dengan tata krama Jawa. Maka kalau memanggil nabinya pun juga pakai Sayyidina Muhammad. Ya, Tuhan kami Muhammad. Mosok karo nabine kok jangkar ming Muhammad. Ya tidak etis dong. Karo Pak Lukman wae nganggo Pak kok, karo nabine ming Muhammad. Ya, maka kemudian ada yang pokoknya kalau memanggil yang dimuliakan, memanggil nabi kita ya pakai Sayyidina Muhammad, begitu. Nah, termasuk Siti ini juga panggilan bawaan dari orang Jawa. Karena maksudnya adalah ngajeni. Maka kemudian ada Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Aisyah, wis pokoke nganggo Siti. Ya. Ibrahim mempunyai anak dari istrinya yang bernama Hajar, yang kemudian diberi nama Ismail. Ismail tentu saja diasuh dengan penuh kasih sayang, dan setelah dewasa maka Ismail pun menjadi kebahagiaan bagi Ibrahim. Tetapi kemudian cobaan itu datang. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Maka ketika anak itu, Ismail itu telah sampai umur yang sanggup berusaha bersama Ibrahim. Artinya apa? Wis iso ewang-ewang bapake. Sudah bisa diajak membantu orang tuanya. Salah satunya pernah diajak memperbaiki dinding Ka'bah.
wis iso ngewangi. Kira-kira nek sakniki nggih SD. Kelas 5, kelas 6 utawa SMP. Wis iso ngusungke, gawake boto, gawake ngusungi pasir ngoten nggih. Nah, ketika Ismail itu seusia itu, ternyata apa? Ternyata datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim galau. Dan dia mencari-cari waktu yang tepat untuk menyampaikan kegalauannya itu kepada Ismail. Jadi Ibrahim itu tidak seketika mendapat perintah terus dikandake karo anake mboten, tetapi mencari waktu yang tepat. Disampaikanlah kepada Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Berkatalah Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, ngger anakku Ismail sing bagus dewi. Ini ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku. Artinya melihat di dalam mimpiku. Anni azbahuka, diberikan perintah oleh Allah agar aku menyembelihmu. Akhirnya disampaikan perintah Allah itu kepada Ismail. Fandur madza taro, maka bagaimanakah pendapatmu nak? Nek wong Jawa njet piye le? Aku diberi perintah seperti ini, njet piye le? Nah, itu ada yang apa? Menyambung pidato ya. Wah, pinter ya. Njet piye le? Artinya apa? Ibrahim meminta pendapatnya Ismail. Dia ingin bahasane sakniki ngetes ombak. Ya. Nah, ngetes ombak ini biasanya melemparkan isu, kemudian menunggu tanggapan dari masyarakat. Wah, ini kok saja rame oke sing ra setuju, ya wis rasa baik. Utawa ora apa-apa nekat baik ngoten ya. Nah, mereka. Nah, itu. Ibrahim menjajaki perasaan anaknya karena dia merasa anakku pasti susah, anakku pasti sedih. Umume cah cilik nek krungu kabar sing kaya ngono kuwi, kabar arep dibelah, ya sudah pasti girap-girap. Wah. Wes nangis gulung koming wedi. Lah wong nek meden-medeni cah cilik iki, ayo nakal tak tetaki lho ngono. Wis melayu kentir carane kene melayu kentir ya. Berlari terbirit-birit ya. Nah, sudah takut begitu. Ya. Ibrahim begitu. Maka kemudian pelan-pelan dia mencari waktu untuk menyampaikan kabar itu kepada Ismail. Menyangka Ismail ini pasti kaget, sedih, susah, shock, barangkali depresi, njut lunga minggat saka omah begitu. Tapi ternyata apa? Sungguh di luar dugaan Ibrahim. Ismail menjawab dengan mantap. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ismail menjawab, wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada ayahanda. Wah, mantap menika. Siap Bapak. Laksanakan apa yang diperintahkan kepada Bapak. Satajiduni insyaallahu minasyabirin. Saya akan bersabar. Nah, bersabar menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah proses dialog. Kemudian akhirnya perintah itu beneran dilaksanakan Bapak Ibu.
Ismail benar-benar sudah dalam posisi siap disembelih. Dia sudah dibaringkan di pelipisnya pun diturokke, sudah dalam posisi siap disembelih, tetapi kemudian atas kemurahan Allah memerintahkan Ibrahim supaya menghentikan apa yang hendak dia lakukan. Kemudian wa fadainahu bidzibhin adzim. Allah mengganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi kemudian Ismail digantikan dengan sembelihan. Ya, ada yang mengatakan itu berupa domba sembelihan yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah pelajaran bagi kita semua. Pelajaran dari hamba Allah. Apa itu? Betapa keduanya itu memiliki kesabaran yang luar biasa di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Sabar itu kan ada 3 macam. 1, as-sabru indal musibah. Sabar ketika menghadapi musibah. Nah, jadi wong Islam niku penak. Pun sak barang-barang pasrahe Gusti Allah. Sehingga orang Islam itu tidak ada mutungnya, tidak ada frustasinya. Ya, tetapi selalu optimis. Sebabnya apa? Orang Islam itu punya pelarian. Wes anggere muni pasrah ke Gusti Allah, wah sudah itu mengatasi segala masalah. Duwe masalah, pasrah ke Gusti Allah. Orang Islam itu sakit, enggak apa-apa, pasrah ke Gusti Allah. Sehat, alhamdulillah. Duwe duit, oh alhamdulillah. Lagi rezeki ini sithik, ra apa-apa. Ya pasrah ke Gusti Allah. Nah, maka itu kesabaran itu 1, as-sabru indal musibah. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, sabar mencegah diri dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu selalu ngojo-ojoi dan memprovokasi kita lah. Sambendino pun napa mawon. Niki godane ya macam-macam. Nah, godaane bapak-bapak beda karo godaane kepada ibu-ibu. Ya, ning nggodha terus, setan itu nggodha terus. Nah, supaya awake dhewe nglakoni tumindak maksiat. Ya, padahal kita sudah selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jadikan saya ini orang yang lurus, orang yang lempeng ya Allah. Jangan sampai mau dibelok-belokkan setan. Tapi setan selalu menggoda kita. Terus dari segala arah awake dhewe digodha setan. Tsumala atiyanahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Saya pasti akan mendatangi, menggoda mereka ya Allah, para jamaah haji atau yibin itu, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Titikane apa nek kena goda, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau akan mendapati sebagian besar mereka itu tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, maka disitulah pintu masuknya setan. Pun tidak bersyukur dalam hal apapun, setan kesempatan masuk. Nah, kok duitku mung sithik, kok rezekiku seret. Nah, oh jebul ana carane golek duit kuwi sing cepet entuk akeh. Nah, begitu. Ya senajan toh dengan cara yang melanggar perintah Allah. Nah, ngaten. Nah, itu godaan setan selalu mendatangi kita.
Terus yang ketiga, as-sabru fil ibadah. Sabar di dalam beribadah. Jenengan bersabar. Terus saja. Jadi wong Islam kuwi bendina kok kon salat. Sedina kok ping 5 men. Kok ora digawe seminggu pisan kaya kancane ya. Biyen ki piye ngaten. Nah, terus saja seumur hidup tekan mati bendina kon salat ping 5. Tetapi karena panjenengan sabar, enggak masalah. Ini nikmat. Ini adalah rekreasi di atas segala rekreasi. Wah, mulane salate ora mau sing wajib, nganggo sing sunah. Salat wajib saja pakai qobliyah ba'diyah. Setiap hari, esok roda awan, salat duha, nanti malam, tengah malam, salat tahajud. Mengapa? Oh, indah sekali ini. Beruntung kita jadi orang Islam. Kita disuruh sholat. Ternyata sholat itu sangat menyenangkan dan membuat kita damai. Nah, jadi Ibrahim dan Ismail ini sabar di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Ismail bagi Ibrahim itu pasti sesuatu banget. Sudah lama ditunggu-tunggu. Menurut kisah, Ibrahim punya Ismail itu usianya sudah lebih 80 tahun. Berarti ketika Ismail beranjak dewasa, dia sudah lebih 100 tahun. Lagi seneng-senengnya, lagi lucu-lucune, lagi pinter-pintere. Lah kok kemudian disuruh menyembelih. Ibrahim taat, sami'na wa ata'na. Ismail tidak kalah hebat. Ya abatif al-matu'mar. Ayahanda, jangan galau, jangan ragu. Laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayahanda. Satajiduni insyaallahu minasyabirin. Kula mboten napa-napa, kula sabar. Nah, begitu. Pelajaran pertama, bagaimana seorang hamba Allah begitu bersabarnya mentaati perintah Allah. Yang kedua, ini adalah pelajaran bagaimana Ibrahim dan Ismail ini seorang figur ayah dan anak yang baik. Buktine napa? Ibrahim ngejak rembukan anake. Berarti apa? Ada proses komunikasi di antara keduanya. Berarti apa? Ibrahim ini ayah yang sangat komunikatif kepada anaknya. Nyatane taren kok karo anake. Fandur madza taro, jet piye. Terus bagaimana pendapatmu nak? Itu kan taren. Ibrahim ora peh, wah iki taren ra taren kudu iki dawuhe Gusti Allah. Mbok wis rasa taren, enggak usah bilang-bilang ke Ismail, langsung eksekusi saja. Ya, kan ini perintah. Nah, begitu. Ternyata tidak. Ibrahim mengajak dialog anaknya. Dan ternyata anaknya di luar dugaan jawabannya mantap. Ayah, laksanakan. Berarti Ibrahim ini seorang figur ayah yang sangat terpercaya. Pak Lukman dikipasin ya. Wah, jadi sejuk nih. Figur ayah yang sangat terpercaya. Ayah yang sangat menapa menika ya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya. Kok Ibrahim mengatakan sesuatu yang di luar kelaziman? Ngomong nek arep kon beleh, kayak kuwi mung liwat mimpi. Kok Ismail orang nganggo bantah, sakal mengatakan laksanakan ayah. Orang nganggo semoyo, orang nganggo nopo nggih Pak. Mbok cobi panjenengan sare malih, mbok menawi mangke ngimpine benten. Ya, Bapak itu cuman
kurang tidur, itu bunga tidur cuman mimpi. Coba deh Bapak mimpi lagi, barangkali mimpinya nanti lain lagi. Enggak begitu. Berarti Ibrahim ini seorang ayah yang sangat dipercaya oleh anaknya. Sauni-unine kok anaknya manut niku lho. Nganti arep dipateni kok anaknya manut niku lho. Ini berarti kan ayah yang luar biasa. Kok Ismail kok ya hebat, kok ya manut. Oh, berarti dia itu ya pasti ada figur yang bisa diteladani bapake. Nah, jadi ini teladan bagi kita. Bagaimana supaya apa yang menjadi tanggung jawab kita, istri kita, anak-anak kita, atau mungkin anak buah kita percaya kepada kita. Berarti apa? Berarti ada proses, tidak sakal terus percaya. Tetapi ada proses yang membuat seseorang itu bisa dipercaya. Wis pokoke nek sing ngomong Pak Kae, nek sing ngomong Bu Kae wis beres mesti tenan. Sing kondo sapa Kae? Ah, nek Kae aja sik. Kae iki iso esuk tempe, sore dele. Lah kan begitu Bapak Ibu ya, kenyataan sehari-hari itu ada orang yang begitu sangat dipercaya oleh orang lain. Sauni-uni ini dipercaya. Tapi ada orang sing mendapatkan catatan dari orang lain. Nek kae ku sik kae iso esuk tempe sore dele. Pripun niku? Wah, tempe wis utuh wis dadi kok iso ambyar dadi dele meneh iki piye? Oh, jebulane omongane beda. Esuk ngomong ini sore wis dadi beda meneh. Ya, artinya orang itu tidak berintegritas. Nah, bahasane sakniki rak berintegritas. Kita menjadi orang yang berintegritas, sak obah-obahe, sak omong-omonge kita dipercaya oleh orang lain. Nah, itu pelajaran dari Ibrahim yang bisa kita peroleh. Maka kemudian umat Muhammad ini diminta untuk meneladani Ibrahim dengan cara mengorbankan apa yang dimilikinya di dunia. Siap, wah, alhamdulillah sudah diingatkan. Sudah setengah 12. Makasih ya. Ya, sedikit lagi. Nah, kemudian kita diingatkan, umat Muhammad ini diperingatkan untuk meneladani Ibrahim dan Ismail. Dengan cara apa? Dengan cara ikhlas untuk memberikan apa yang dicintainya di dunia. Yang dicintai tiang sakniki nggih tentu saja uang dan harta bendanya. Diperintahkan oleh Nabi kita dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhohi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan kelonggaran rezeki, falam yudhohi, kok ora gelem kurban, kok tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka ada baiknya dia tidak mendekati tempat sholat kami. Tempat sholatnya Nabi itu ya Masjid Nabawi. Maksudnya wong rezekine longgar kok ora gelem kurban, mbok wis rasane masjid wae. Nah, rasa sholat wae. Tapi tentu saja Nabi tidak melarang sholat. Nah, niki cara wong nggone dhewe orang Jawa jenenge ngelulu. Nah, kalau bahasa Bataknya saya nggak tahu Bu Halimah. Kalau orang Jawa ngelulu. Ngelulu itu anaknya seharian main nggak pulang-pulang dari pagi sampai sore. Orang tuanya marah, main nggak pulang-pulang. Sana nggak usah pulang sekalian. Apa maksudnya orang tua beneran nggak nyuruh nggak pulang? Tentu saja tidak. Niku ngelulu. Maksudnya orang tua melampiaskan marahnya. Nabi mengekspresikan
ketidaksukaan beliau kepada orang yang rezekinya longgar kok ra gelem kurban, mbok wis rasa nang masjid wae, mbok wis rasa sholat wae. Nah, begitu ya, apa gunanya kamu mengerjakan sholat, apa gunanya kamu ke masjid kalau itu tidak bisa mengubah perilakumu, meninggalkan sifatmu yang hubbud dunya untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pelajaran dari Ibrahim dan Ismail yang kita bagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Sudah jam 11:30 ya, sudah lebih ya. Nah, pengajiannya sudah selesai. Sekarang kita berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesehatan oleh Allah. Yang kedua, saya selalu berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Setelah konflik Gaza dan Israel itu, saya selalu berdoa di setiap kesempatan. Di pengajian saya pasti mendoakan saudara kita di Palestina. Di khutbah Jumat saya pasti menyelipkan doa untuk bangsa Palestina. Alhamdulillah, walaupun sekarang Gaza hancur lebur, ajur mumur, tetapi kok dampak politisnya justru positif. Karena 143 negara di dunia yang menjadi anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Kemudian Eropa yang sebelumnya tidak mengakui kemerdekaan Palestina, sudah ada 3 negara, Spanyol dan kawan-kawan, yang secara resmi mengumumkan pengakuannya terhadap kemerdekaan Palestina. Disusul tadi malam beritanya Slovakia juga mengakui kemerdekaan Palestina. Kemudian Joe Biden, Presiden Amerika, yang dekengi Israel, ya, tadi kemarin malam menyampaikan usulan untuk gencatan senjata di Gaza. Nah, ini mungkin juga karena doa dari umat Islam dari seluruh dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat, nikmat, berkah kepada kami semua yang hadir pada majelis ini ya Allah, dan kepada keluarga besar pengajian At-Thayyibin. Berikanlah kepada kami semua umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna, lahir batin dan barokah, rezeki yang banyak, melimpah, halalan thayyibah. Jadikanlah anak cucu keturunan kami orang-orang yang senantiasa memeluk agama Islam dan mendirikan sholat. Berikanlah keselamatan dan kebahagiaan kepada kami fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa fa anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan dan kesembuhan kepada saudara kami yang saat ini sedang sakit, Ibu Hajah Sirep Kurniati dan Ibu Hajah Penny, dan keluarga besar pengajian ini
yang sedang sakit atau keluarganya, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Fa anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.